mandiri. Selain cerdas, kita berupaya agar siswa atau peserta didik kita, dalam artian berarti kalian semua, kita berupaya agar kalian bukan hanya cerdas dalam bidang akademik saja, tapi kita semua memproyeksikan agar kalian semua atau seluruh peserta didik yang ada di SMP Generus Mandiri ini juga memiliki akhlak yang baik. Agar sempurna nantinya, dibarengi dengan kecerdasan yang mumpuni dan dibarengi kemudian dibekali juga dengan akhlak yang baik. Serta mandiri. Mandiri ini dalam artian secara global adalah bertanggung jawab setidaknya pada diri sendiri. Itu adalah definisi mandiri. Kita belajar segala sesuatunya kita kerjakan mandiri. Kita kerjakan secara mandiri, bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Contoh kecil misalnya, umpama nanti kalian sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara offline atau luring, luar jaringan, pembelajaran secara konvensional, kalian dituntut untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Misalnya, merapikan tempat tidur kalian sendiri, kemudian mengurus semua perlengkapan sekolah kalian sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah definisi mandiri secara garis besar. Adapun misinya agar visi ini terwujud, silakan kalian baca. Yang pertama adalah melengkapi sarana dan prasarana. Kemudian meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan. Jadi selain siswanya sudah semangat, ini juga harus disupport dengan profesionalisme yang ada pada SDM tenaga pendidikannya. Karena tidak bisa tidak, kalau siswanya semangat tapi tenaga pendidiknya tidak semangat, maka akan sia-sia. Sehingga di sini Pak Fatur sampaikan kepada kalian semua, dan Pak Fatur pastikan bahwa para tenaga pendidik yang ada di SMP Generus Mandiri adalah tenaga pendidik yang kredibel di bidangnya masing-masing, yang insya Allah siap membantu kalian semua untuk mewujudkan visi yang telah kita tetapkan bersama. Kemudian mendorong dan membantu siswa mengenali potensi dirinya. Mendorong dan membantu siswa mengenali setiap potensi yang ada pada dirinya. Yang barangkali di antara kalian punya potensi seni, nanti insya Allah dibantu oleh guru-guru di bidang kesenian agar potensi seni yang ada pada diri kalian tidak mati. Tidak kalah dengan potensi bidang akademik lainnya. Yang mungkin punya potensi di bidang olahraga dan lain sebagainya, insya Allah nanti dibantu, digali, dibangkitkan, distimulus potensi tersebut oleh guru-guru terkait. Kemudian melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu nanti akan dijelaskan secara lengkap pada jadwal KBM ya. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang rapih, bersih, hijau, dan aman sebagai lingkungan pembelajaran yang aman. Karena sekolah ini adalah milik kita bersama. Mohon maaf sebelumnya, siswa yang fitur mikrofonnya belum dinonaktifkan, silakan dinonaktifkan. Karena khawatir peserta lain terdistract atau teralihkan konsentrasinya karena ada siswa yang barangkali lupa menonaktifkan mikrofonnya. Silakan dinonaktifkan mikrofonnya. Sampai tanda mikrofonnya itu ada cross dan berganti warna menjadi warna merah. Kalau tanda mikrofonnya belum berganti warna menjadi warna merah, berarti mikrofon kalian masih aktif. Baik, sampai di sini terkait visi dan misi. Kemudian berikutnya adalah rules atau peraturan atau tata tertib yang diberlakukan di SMP Generus Mandiri. Poin pertamanya adalah waktu KBM. Waktu KBM kita dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dengan pembagian, Senin kita mulai kegiatan belajar mengajar dengan aktivitas rutin, agenda yang telah ditetapkan pemerintah yaitu upacara bendera. Kemudian Jumat ada agenda khusus setiap pulang sekolah yaitu kegiatan Jumat bersih. Masing-masing kelas dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya, melaksanakan kebersihan dan kenyamanan kelasnya masing-masing. Adapun waktunya dialokasikan pada hari Jumat. Kemudian hari Sabtu adalah jadwalnya pembinaan prestasi. Pembinaan prestasi. Anak-anak yang diproyeksikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun jalur undangan dari instansi-instansi terkait ya. Oke, sekali lagi Pak Fatur ingatkan, silakan bagi yang device-nya mikrofonnya masih aktif, silakan dinonaktifkan terlebih dahulu karena
suaranya di sini bisa saja mengalihkan konsentrasi teman-temannya yang sedang apa namanya lagi nggak enak perut, aku mau udah dimatiin. Bu, semalam ada yang mau kayak gini ke aku lu pakai jas hujan biar makan keluaran. Dia lebih parah satu buat segala. Cek. Bagaimana suaranya? Pak Hasan mungkin bisa dibantu sebagai operator. Siswa yang mikrofonnya apa namanya masih nonaktif masih aktif bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Baik, Pak Fatur lanjut ya. Senin sampai Sabtu di sini ada tanda bintang. Kalau kalian bisa melihat di sini ada tanda bintang, kemudian kalian bisa lihat di footnote-nya, catatan kakinya, tanda bintang itu memiliki keterangan bahwa Senin dan Sabtu itu dibagi menjadi 2 gelombang. Kelas pagi dan kelas siang. Kalau tahun-tahun ajaran sebelumnya, kelas pagi itu adalah kelas 7 dan kelas 9, kemudian kelas siangnya adalah kelas 8. Nah, kalian di sini adalah peserta didik baru sebagai kelas 7. Insya Allah pada tahun ajaran kali ini kalian semua akan masuk dalam gelombang pertama yaitu kelas pagi. Baik, selanjutnya materi berikutnya. Kita tunggu pergantian transisinya. Di sini menunggu koneksinya. Sepertinya jaringannya kurang stabil. Oke, yang kedua adalah jam kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah pada kelas pagi dimulai pada pukul 7.00 sampai dengan 12.00 WIB. Ada waktu untuk istirahat di kelas pagi, yaitu pukul 9:30 atau pukul 9.30 sampai dengan pukul 10.00. Kemudian dilanjut mata pelajaran terakhir sampai dengan pukul 12.00. Kemudian anak-anak dikembalikan ke pondok untuk melaksanakan aktivitas di pondok, sholat zuhur, makan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas siang kelasnya dimulai pukul 13.00, lalu istirahat pukul 15 sampai dengan pukul 15.30, atau menyesuaikan dengan waktu sholat asar. Kemudian dilanjut sampai mata pelajaran terakhir yang berakhir pada pukul 17.00 WIB. Setelah aktivitas sekolah, baik kelas pagi maupun kelas siang, kemudian para siswa melanjutkan aktivitas KBM-nya di pondok atau di kelas pondoknya masing-masing. Karena sekolah kita ini sistemnya adalah boarding, jadi siswa tidak pulang ke rumahnya, siswa pulang ke campnya yang berada di pondok untuk melanjutkan KBM yang diberlakukan di pondok. Dan itu semua baru akan bisa kita lakukan ketika kondisi kegiatan belajar mengajar ini sudah bisa kembali normal setelah pemerintah menetapkan wilayah satuan pendidikan kita bisa normal kembali, baru aktivitas KBM secara konvensional bisa dilaksanakan kembali. Baik, untuk jam kegiatan sekolah itu, kemudian seragam sekolah. Senin dan Selasa seragamnya adalah putih biru, memakai dasi. Bagi para siswa tentu menggunakan celana panjang yang tidak menutup mata kaki. Celana panjang yang kalian kenakan adalah celana panjang yang sesuai dengan syariat. Kemudian mengenakan dasi, beserta dengan atribut sekolah lainnya yang lengkap. Nama, kemudian badge lokasi sekolah, dan lain sebagainya. Bagi siswi, mengenakan kerudung berwarna biru, kemudian mengenakan dasi. Dan juga melengkapi atribut sekolah lainnya yang lengkap. Kemudian mengenakan rok yang panjang dan menutupi mata kaki. Kalau tadi Putra kan mengenakan celana panjang yang letaknya bagian bawahnya itu tidak menutupi mata kaki, kalau Putri wajib mengenakan rok yang menutupi mata kaki. Jadi kalian semua tentunya sudah mengerti ya ketentuan atau syariat yang diberlakukan dalam agama kita semua, dan itu juga harus kita taati bersama. Kemudian Rabu jadwal seragamnya adalah batik, dan kemudian bagian bawahnya adalah celana biru bagi laki-laki dan rok biru bagi perempuan. Kemudian untuk hari Kamis menggunakan seragam pramuka lengkap dengan atributnya, standar
leher, kemudian baret bagi siswa putra, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hari Jumat adalah gamis, dan Sabtu untuk kegiatan pembinaan prestasi, kalian menggunakan seragam pramuka. Jadi anak-anak, untuk kegiatan belajar mengajar yang sifatnya adalah akademik, itu diberlakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat saja. Diberlakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat saja. Adapun hari Sabtu, kalian adalah diberikan waktu khusus untuk melakukan pembinaan intensif peraihan prestasi atau pengembangan potensi yang ada pada diri kalian masing-masing. Dalam hal ini, sekolah memfasilitasi diantaranya adalah kegiatan kepramukaan, paskibra, English Club, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Silakan nanti kalian sesuaikan dengan potensi yang ada pada diri kalian masing-masing. Ya. Untuk seragam sekolah insya Allah itu. Kemudian KBM, tata tertibnya adalah seperti biasa, memulai kegiatan KBM dengan berdoa, kemudian mengikuti semua ketentuan yang berlaku dalam KBM dan mengakhiri KBM tersebut dengan berdoa. Adapun peraturan lengkapnya, insya Allah nanti akan di-share di grup PPDB yang kalian semua berada di dalamnya. Yang kalian semua berada di dalamnya. Cek bagaimana suaranya. Sekali lagi, apakah suaranya terputus? Kalau suaranya masih terdengar jelas, silakan lambaikan tangan kanan kalian lagi. Oke, bagus. Ya, tata tertib KBM secara lengkap insya Allah nanti akan di-share oleh admin yang berada di grup WhatsApp PPDB yang kalian semua berada di dalamnya. Nanti kalian bisa, untuk secara rincinya kalian bisa lihat di di file yang di-share di grup tersebut, di grup PPDB ya. Kemudian berikutnya, setelah materi KBM, ya kita masih menunggu jaringannya kembali stabil. Oke, etika dan tata krama. Tata tertib berikutnya adalah tata krama dan etika. Yang Pak Fatur sertakan dalam PPT kali ini adalah poin-poin besar atau poin-poin generalnya. Poin spesifiknya nanti akan di-share di di grup WhatsApp yang kalian semua berada di dalamnya. Etika dan tata krama yang pertama adalah mengucapkan salam jika bertemu warga SMP Generus Mandiri, guru, staf maupun sesama siswa. Dan saling menghormati satu sama lain. Tidak diperkenankan yang namanya bully. Kalau ada bullying yang terjadi di sekolah, tentu kami dari pihak guru dan pihak ketenaga pendidikan lainnya akan menindak bullying tersebut dengan tindakan yang tegas ya. Poin berikutnya administrasi, mungkin ini adalah informasi yang perlu diketahui pentingnya mungkin perlu diketahui oleh wali kalian semua yang berada di rumah. Lengkapnya nanti bisa kalian cek di file yang di-share di grup WhatsApp PPDB. Pelunasan administrasi selambat-lambatnya tanggal 10 di setiap bulannya, kecuali jika ada informasi perubahan. Konsekuensi, tentu setiap yang kita lakukan akan berujung pada konsekuensi. Jika kita melakukan kebaikan, maka konsekuensi yang akan kita terima adalah kebaikan juga. Sebaliknya, jika yang kita lakukan adalah rebelling atau pelanggaran peraturan, maka konsekuensi yang kita terima juga adalah berupa sanksi dan lain sebagainya. Sekolah kita memberlakukan poin, jadi setiap siswa yang baru masuk itu kita berikan 100 poin. Dan 100 poin itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena prestasi, berkurang karena pelanggaran. Ya, bertambah karena prestasi, otomatis poin 100 itu akan bertambah karena prestasi yang kalian dapat atau yang kalian raih selama bersekolah, dan akan berkurang karena pelanggaran, dan lain sebagainya. Jika ada pelanggaran berat, tentu kami dari pihak sekolah akan memberikan peringatan pertama, kedua, sampai ketiga, dan lain sebagainya. Selesai sampai di sini. Thank you. Danke. Terima kasih. Domo arigato gozaimasu. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat serta kebarokahan. Amin. Silakan.
Kegiatan di Zoom ini dibatasi oleh pihak Zoom-nya, kurang lebih waktunya itu sebanyak 40 menit dan kita sudah menggunakan waktunya sebanyak 37 menit. Jika ada pertanyaan terkait tata tertib yang baru saja Pak Fatur sampaikan, silakan bisa menghubungi admin PPDB di WA grup kalian masing-masing. Atau kalian juga bisa menghubungi wali kelas kalian masing-masing. Nanti setelah kalian semua akan dipecah kembali ke dalam grup kelas kalian masing-masing.